I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your Valentino side. Rossi mengakui perpisahan yang emosional dengan tim Yamaha pada MotoGP Portugal 2020. Musim 2020 merupakan kali terakhir Rossi menjadi bagian tim pabrikan Yamaha, yang kini bernama tim Monster Energy Yamaha. Body living better, I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Sebagian besar karir Rossi dihabiskan di tim tersebut. Sejak 2004, The Doctor bersama Yamaha, kendati sempat ke Ducati pada 2010 dan 2011. Saya akan kehilangan banyak orang, tapi saya pikir tidak akan ada banyak perubahan di sisi teknis. Tetapi 15 tahun karir saya adalah bagian penting dalam kehidupan saya, ungkap Valentino Rossi. Saya banyak memiliki teman di tim ini, jadi ini lebih ke sisi kemanusiaan, kata Rossi melanjutkan. Pada musim yang akan datang, Rossi sudah memilih orang-orang yang akan dibawa ke Petronas Yamaha SRT, yakni seperti kepala kru David Munoz, pelatih balap Idalio Gavira, dan teknisi telemetri Matteo Flamini. Rossi pun tidak memungkiri bakal kehilangan orang-orang yang selama ini ditemuinya di garasi Yamaha. Ada momen emosional ketika saya kembali ke garasi, terutama karena cerita saya tidak hanya berakhir dengan tim, tetapi dengan beberapa orang-orang penting di garasi, seperti Alex Brinks dan Brent Stepen. Ini begitu emosional, kata Valentino Rossi mengakhiri. Rossi mengakhiri MotoGP 2020 dengan finish ke-12 di MotoGP Portugal 2020. Secara keseluruhan, Rossi menempati peringkat ke-15 di klasemen pembalap dengan raihan 66 poin. Franco Morbidelli menutup musim MotoGP 2020 dengan pencapaian terbaik sejak debut di MotoGP pada 2018. Rider asal Italia itu meraih podium ketiga pada seri terakhir yang berlangsung di Portugal, Minggu 23 November 2020. Pencapaian tersebut sekaligus membawa Morbidelli mengamankan posisi runner-up di klasemen akhir MotoGP 2020. Hasil ini justru berbanding terbalik dengan rekan satu timnya, Fabio Quartararo, yang mengalami kesulitan pada beberapa seri terakhir. Wilco Schellenberg, selaku manajer Petronas Yamaha SRT, mengakui Franco Morbidelli memang memiliki kualitas yang cukup baik di lintasan. Pembalap Italia itu bahkan dinilai memiliki beberapa kelebihan dari Quartararo. Menurut Schellenberg, Morbidelli lebih dewasa dan lebih bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Meski tak langsung nyetel di musim perdananya, Schellenberg melihat Morbidelli bisa tetap tenang, fokus, dan menyikapi kesulitan secara dewasa. Franco sedikit lebih dewasa. Ia menyimpan emosinya untuk dirinya sendiri. Saya bisa melihat dari matanya, tapi ia tak mau menunjukkannya. Franco tidak mau menunjukkan perasaannya kepada orang lain, ungkap Schellenberg dilansir dari Speedweek. Anda bisa lihat, ia mempercayai kami dan tahu kami melakukan segalanya agar ia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan saya bangga atas apa yang ia lakukan tahun lalu. Ia bisa menganalisa motor kami dengan sangat baik. Ini juga proses pembelajaran bagi kami, kata pria asal Belanda tersebut mengakhiri. Morbidelli memang membutuhkan waktu lebih lama daripada Quartararo, yaitu dalam hal menguasai Yamaha Washer M1 milik Yamaha. Kendati begitu, Schellenberg mengaku bangga atas kerja keras dan performa Morbidelli. Berkat penampilannya juga, tim Petronas Yamaha SRT menjadi tim independen terbaik di MotoGP 2020.
Pembalap Petronas nama SRT, Fabio Quartararo, merasa kecewa karena menutup penampilannya pada MotoGP 2020 dengan hasil buruk. Rasa kecewa dialami El Diablo setelah finish di urutan ke-14 dalam balapan terakhir MotoGP Portugal 2020. Fabio Quartararo padahal mendapatkan bekal bagus untuk meraih hasil bagus pada seri pamungkas MotoGP 2020 dengan posisi start kelima. Namun perjuangan Quartararo untuk menutup kejuaraan dengan hasil baik tidak berjalan seperti yang diharapkan. Saya memiliki masalah dengan perangkat Hulshoot saat start, jadi saya turun beberapa posisi, kata Quartararo dikutip dari Speedweek. Selain itu saya harus berjuang dengan arm pump selama setengah balapan. Ini aneh karena saya tidak pernah mengalaminya sejak operasi pada Juni 2019. Hasil buruk di Portugal membuat peringkat Quartararo di klasemen pembalap langsung terjun bebas. Pembalap berjuluk El Diablo tersebut harus rela menempati peringkat ke-8 dalam klasemen akhir MotoGP 2020. Fabio Quartararo tidak menampik dirinya kecewa karena tidak dapat menutup musim dengan hasil bagus. Padahal Quartararo sebelumnya dijagokan sebagai juara dunia MotoGP 2020. Dua kemenangan beruntun pada awal musim serta absennya sang juara bertahan Marc Marquez membuat momentum itu berada di tangan Quartararo. Namun demikian, sejak saat itu performa Quartararo mengalami pasang surut. Pun demikian dengan 6 seri balapan terakhir pada musim ini, yaitu ketika pencapaian terbaik Quartararo adalah finish di posisi ke-8. Dengan 6 balapan terakhir berjalan dengan buruk, sulit untuk merasa puas dengan musim ini, ungkap Quartararo. Namun saya bisa bilang musim ini telah memberi saya 3 kemenangan. Bahkan beberapa pembalap tidak pernah menang pada MotoGP musim ini. Ini musim yang hebat, tapi sayang akhirnya tidak begitu sempurna. Dan itulah sebabnya saya sedih, pungkas Quartararo. Shit,